Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bob Hafid di channel Bob Hafid. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen, kemudian share ya, supaya saya semakin bersemangat untuk membahas tips-tips tentang seputar dunia usaha atau dunia bisnis. Oke, video ini adalah video lanjutan dari formula buka bisnis langsung laris, dan ini adalah formula selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya. Silakan buka saja video saya sebelum video ini saya upload. Jangan sampai teman-teman loncat-loncat gitu ya, atau ketinggalan video yang kemarin. Makanya silakan teman-teman buka video yang kemarin dulu. Oke. Untuk formula selanjutnya, produk yang ngangenin. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang segmentasi market gitu ya. Kita sudah bahas tentang marketnya. Nah, kalau pasarnya sudah ada, maka kita harus membuat produknya. Kalau produknya nggak ada, kita mau jualan apa, benar kan? Nah, untuk merumuskan produk, maka kita harus berprinsip pada membuat produk yang ngangenin. Nah, itu menurut formula bisnis langsung laris. Nah, formula ini sangat bagus sekali menurut saya. Karena apa? Kenapa harus ngangenin? Produk yang ngangenin itu adalah produk yang membuat ketagihan untuk makan atau untuk beli atau untuk kita memakainya. Ya, produk yang ngangenin itu biasanya akan menjadi candu gitu ya. Intinya tuh ngangenin lah, pengen lagi dan pengen lagi gitu untuk menggunakan produk yang kita ciptakan gitu atau kita jual. Kalau misalnya produk kita nggak ngangenin, itu mungkin pertama-tama itu booming, tapi untuk mempertahankan penjualan itu akan sulit karena konsumen yang udah ngerasain produk kita, udah merasakan produk kita itu tidak akan beli lagi karena kecewa mungkin sama kualitasnya ataupun sama rasanya gitu. Nah, akhirnya efeknya itu tidak akan terjadi pembelian ulang atau repeat order, dan ya biasanya tuh nggak akan viral gitu kan. Nah, terus gimana sih caranya kita untuk menguji atau caranya mengetahui bahwa produk kita itu ngangenin atau enggak? Yang pertama adalah kita uji dulu di komunitas atau tempat berkumpulnya target market kita yang akan kita juali produk itu. Nah, kita cari dulu nih komunitasnya di mana. Misalnya kita jual produk ke anak-anak, maka kita akan cari di mana anak-anak itu biasanya berkumpul, misalnya di sekolah atau di TPQ atau di tempat-tempat lain anak-anak itu berkumpul, misalnya anak-anak usia 12 tahun ke bawah misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berikan sampel gratis atau diskon lah ya, diskon yang gede gitu. Kalau misalnya kita nggak mau langsung jual, kita berikan sampel dulu nggak apa-apa. Terus untuk apa? Supaya kita dapat mendapatkan testimoni dari mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah amati apakah produk kita itu diambil dan diambil lagi atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya produk kita memang ngangenin, maka orang itu akan ambil lagi kayak gitu, akan beli lagi gitu. Nah, kemudian kita cari feedback dari orang yang beli atau orang yang kita kasih sampel itu. Kita cari yang kritiknya tuh yang pedes gitu loh ya, kritis banget gitu, detail banget mengkritik produk kita tuh. Biasanya tuh ada yang detail banget. Nah, kita itu ambil gitu. Tapi biasanya kalau anak-anak itu nggak terlalu sih, kalau dia enak dia akan beli lagi gitu. Kemudian kalau misalnya ada kekurangan di produk kita, jangan lupa untuk melakukan perbaikan. Dan nah, itu cara nguji produk kita supaya sampai ke tahap level ngangenin. Kalau bisnisnya kayak mungkin konveksi kayak gitu, apakah cara ngujinya gimana ya? Kita uji 3-6 bulan ke depan apakah konsumen itu akan balik lagi atau enggak gitu. Kalau memang benar-benar berkualitas dari segi jahitan gitu, dari segi pelayanannya, ya dia akan balik lagi kayak gitu untuk jahit lagi. Kalau untuk jasa seperti itu ya, kalau jasa itu lebih ke servisnya. Nah, kemudian setelah produk yang ngangenin, lanjut ke formula selanjutnya. Formula selanjutnya adalah kemasan. Nah, kemasan tuh yang pertama diambil. Misalnya teman-teman
pergi ke sebuah supermarket gitu. Terus di situ teman-teman ke tempat yang dimana di situ banyak sekali jajan-jajannya. Nah, kita tuh biasanya kalau belum pernah tahu produk itu apa, kita akan melihat kemasannya dulu. Kalau kemasannya menarik, kita akan ambil. Orang tidak akan tahu produk kita itu enak atau enggak kecuali kalau dia sudah mencobanya. Orang tidak akan mencoba kecuali dia beli. Orang tidak akan beli kecuali dia akan mengambil. Nah, orang tidak akan ngambil kecuali dia tuh melirik. Orang tidak akan melirik kalau kemasannya tidak menarik. Nah, makanya di sini kemasan itu penting ya. Kemasan itu adalah salah satu formula yang membuat kita buka bisnis itu langsung laris. Makanya kemasan itu sangat diperhatikan sekali, bagaimana kita mendesain kemasan-kemasan itu yang menarik supaya langsung dilirik oleh calon pembeli yang belum pernah mencoba gitu. Yang belum pernah mencoba. Nah, bayangin kalau misalnya kita sudah buat produk yang ngangenin, kemudian orang itu repeat order terus, kemudian kita mau scale up bisnis kita dengan menggunakan kemasan yang sangat menarik, terus kita masukkan ke display rak, misalnya di rak-rak supermarket dengan kemasan yang menarik. Coba bayangin teman-teman, produk kita bisa laris banget gitu kan. Karena apa? Karena orang itu belum ngerasain aja udah penasaran gitu loh. Kemudian setelah ngerasain ternyata enak nih gitu kan. Wah, produk ini enak nih gitu kan. Akhirnya dia beli lagi, malah justru bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Dua formula ini adalah sangat penting sekali dalam sebuah produk. Nah, oke, selanjutnya setelah produk yang ngangenin dan kemasan yang menarik, kemudian kita harus menggunakan formula yang selanjutnya ini. Apa itu? Merek yang top. Nah, setelah produk itu kita buat, kemudian kita kemas dengan bagus gitu ya, kita udah konsep kemasan yang bagus, maka jangan lupa untuk mengkonsep merek juga. Nah, kenapa? Karena merek itu adalah branding ya. Merek itu adalah nama. Nama atau merek produk bisa saja memiliki penafsiran yang berbeda di benak konsumen, yang tentunya akan berdampak pada apa? Pada omset penjualan. Nah, apa poin-poin merek yang ngetop itu gitu? Pertama, sesuaikan dengan target marketnya. Jadi market kita, pasar kita tuh siapa gitu. Misalnya anak-anak, misalnya kita jualan es, kita bisa kasih nama itu es yang sesuai dengan anak-anak itu. Nah, misalnya kita jualan jilbab untuk perempuan, usia berapa, kita sesuaikan merek itu dengan mereka, dengan usia mereka, dengan marketnya pokoknya. Kemudian yang kedua adalah unik ya, kita harus bikin merek yang unik pokoknya, yang belum pernah ada ya tentunya ya. Terus yang nomor 3 adalah mudah diucapkan dan mudah diingat. Nah, itu adalah poin-poin bikin merek. Hindari singkatan konsonan, hindari angka. Terus terasosiasi dengan diferensiasi. Nah, terasosiasi dengan diferensiasi. Terus nomor 7 adalah kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu misalnya saya jualan es krim ya, es krim Uwais gitu misalkan. Jadi di situ tuh ada kata kuncinya es krim. Nah, apalagi Uwais gitu kan, ada IC-nya gitu. Menggunakan kata kunci itu biar orang itu tahu, oh dia tuh jualan es krim kayak gitu. Nah, misalnya hijab, ada hijab gitu kan. Jadi orang tuh udah tahu itu hijab. Nyontek gitu ya, ATM bagaimana mereka cara membuat merek gitu. Misalnya KFC kan, itu ada Kentucky Fried Chicken ya, KFC. Begitulah. Intinya merek itu sangat penting, dan poin-poin ini tidak akan saya jabarkan di video ini karena apa? Karena nanti akan sangat panjang gitu. Oke ya, sampai di sini, sampai poin membuat merek dalam 7 formula buka bisnis langsung laris. Oke, saya review ulang karena 7 formula bisnis langsung laris. Dari poin yang nomor 2 itu adalah produk yang ngangenin. Kita harus membuat produk yang ngangenin supaya apa? Bertujuan untuk terjadi repeat order atau pembelian ulang di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah kemasan yang menarik. Nah, yang ketiga adalah merek yang ngetop. Jadi kalau misalnya kita udah buat kemasan yang menarik, terus mereknya bagus, ngetop, kemudian produknya ngangenin, maka itu akan sangat berpengaruh kepada omset setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana teman-teman, tips-tips ini mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa share supaya banyak teman-teman kita yang mendapatkan lebih manfaat lagi dari video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa komen kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang
kalian belum pahami, nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Di video saya selanjutnya saya akan bahas formula yang ke-5 sampai ke-7 ya, ke-5 sampai ke-7, bagaimana nanti kita membicarakan penjualannya, saluran distribusinya, seperti itu. Oke ya, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.